membahas materi pokok, yaitu iman kepada malaikat. Minggu kemarin udah dijelaskan malaikat itu apa? Makhluk ciptaan Allah yang diutus untuk menyelesaikan segala urusannya. Nah, sama seperti manusia, malaikat juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Walaupun kita belum pernah berjumpa, belum pernah ketemu dengan malaikat, kita harus percaya dan yakin kalau malaikat itu ada. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 19 yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur ilahi. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, sifat-sifat dan perilaku malaikat ada beberapa, yaitu 1. Selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih atau capek dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, tadi itu sifat-sifat dan perilaku malaikat. Sekarang perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah. Malaikat makhluk gaib, jin makhluk gaib juga, manusia makhluk yang terlihat atau kasat mata. Terus malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah. Dan jin ada yang patuh, ada yang durhaka. Manusia juga ada yang patuh dan ada yang durhaka. Nah, malaikat tidak makan dan tidak minum. Kalau jin makan dan minum. Kalau manusia juga makan dan minum. Malaikat pikirannya jernih dan lurus. Kalau jin pikirannya berubah-ubah. Kalau manusia juga pikirannya berubah-ubah. Malaikat tidak punya nafsu. Kalau jin punya nafsu. Nah, manusia juga punya nafsu. Nah, sekarang nama dan tugas malaikat. Minggu kemarin sudah menyebutkan ada berapa malaikat ya? 10. Nah, di Al-Quran itu tidak menyebutkan jumlah malaikat secara pasti, nggak tahu ada berapa. Tapi dari penjelasan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat banyak jumlahnya. Nah, tapi pada bagian ini kita bakal membahas malaikat yang namanya tercatat di Al-Quran dan hadis. Nah, malaikat yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain dari malaikat Jibril ada Ruh Al-Quds, Ar-Ruh Al-Amin, sama Namus. Nah, yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala saat dimulainya hari kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, setan, hewan, tumbuhan jika sudah waktunya. Terus yang kelima ada munkar.
bertugas menanyai orang yang sudah meninggal ketika di alam kubur. Nah, malaikat nakir juga sama seperti tugasnya malaikat mungkar, menanyai orang yang sudah meninggal di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat raqib bertugas mencatat amal baik dari manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Terus yang kedelapan, malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Terus malaikat Ridwan menjaga pintu surga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Nah, kalau malaikat Malik penjaga pintu neraka atau bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi penghuni neraka. Nama lain dari malaikat Malik itu malaikat Zabaniyah. Nah, lanjut. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, memotivasi kita sebagai umat manusia untuk selalu taat dan patuh kepada Allah SWT. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Dan yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Sampai sini dulu penjelasan materi kita pada minggu ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.